Bab 60 Devan gila. Saat keduanya saling bersentuhan, Julia tertegun. Dia selalu berpikir bahwa Devan adalah pria cacat impoten. Data juga menunjukkan bahwa tubuh Devan tidak normal. Tapi pada saat ini, dia tidak merasa kalau Devan impoten. Bahkan terlihat lebih normal dari orang normal pada umumnya. Julia menatap pria tampan, kuat, dan agresif di depannya. Untuk sementara, dia benar-benar lupa mencaci Devan. Pada saat ini, Devan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Semangat killing benar-benar meluap. Linda menemukan sepeda motornya yang rusak. Hatinya terasa dicabik-cabik. Dia tahu bahwa dirinya harusnya tidak ikut campur. Logika memberitahunya bahwa itu bukanlah situasi yang bisa dia tangani. Harusnya dia menunggu bantuan tiba. Tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk ikut campur. Dia jadi sangat ingin tahu tentang Devan. Pria itu tampaknya lebih kuat dari mereka berdua. Apa yang dia lihat dan dengar hari ini benar-benar melebihi bayangan Linda. Pantas saja Pak Teddy memberitahunya bahwa dunia ini sangat besar. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia kendalikan. Di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan, apa yang bisa dilakukan seorang polisi muda memang sangat terbatas. Tapi kewajibannya memberitahu bahwa dia tidak boleh mundur kalau memang ada masalah. Akhirnya, Linda melihat sebuah Land Rover di ladang gandum. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah bagian yang rusak dari Land Rover. Dia menghentikan sepeda motornya dan mulai mencari. Segera, dia menemukan malaikat maut hitam di ladang gandum terdekat. Saat ini, malaikat maut hitam sudah terbaring di tanah. Sekujur tubuhnya penuh darah. Dia sekarat. Benar saja, seperti yang diduga. Devan jauh lebih kuat dari kedua penjahat itu. Malaikat maut hitam sudah dikalahkan. Mana yang lainnya? Linda mulai mencari wanita yang mengemudikan mobil sebelumnya. Segera, dia melihat situasi yang mengejutkan. Terlihat bahwa seorang pria sedang menekan wanita di bawahnya. Melihat pakaian pria itu pasti Devan. Lalu wanita itu adalah pengemudi Land Rover sebelumnya. Bagaimanapun, kedua orang itu memang bukan orang baik. Tapi Devan tidak boleh memperlakukan seorang gadis seperti ini. Devan, berhenti. Kamu tidak boleh melakukan ini. Linda berteriak ke arah Devan. Sayangnya, Devan tidak bisa mendengar suaranya sama sekali pada saat ini. Dia sudah berubah jadi iblis. Cepat berhenti. Kalau tidak, aku akan menembak. Linda melihat bahwa Devan mengabaikannya sepenuhnya. Dia ingin mengeluarkan senjatanya. Tetapi tiba-tiba teringat bahwa senjatanya sudah dihancurkan jadi besi rosok oleh pria itu. Linda ragu sejenak. Akhirnya dengan berani dia melangkah maju. Devan, kamu sudah melakukan tindakan kriminal. Linda menarik bahu Devan. Ingin menghentikan Devan. Bahunya ditarik. Devan akhirnya menoleh. Ketika Linda melihat penampilan Devan, dia terkejut. Terlihat bahwa Devan saat ini ditutupi dengan sisik merah di sekujur tubuhnya. Itu tidak terlihat seperti manusia sama sekali. Saat ini, Julia akhirnya membuka matanya. Dia juga melihat penampilan Devan saat ini. Jelas dia langsung terkejut. Kamu, monster macam apa kamu ini? Tapi, tidak ada jawaban. Tidak peduli monster apa kamu ini. Aku mencintaimu sampai mati. Julia berkata dengan senang hati. Linda terkejut oleh situasi ini. Bahkan, Julia menatap Linda dan berkata polwan. Jangan ganggu aku. Linda semakin bingung. Pada titik ini,
Dia tidak tahu harus berbuat apa. Menangkap Devan. Tapi Julia secara sukarela menerima. Menangkap Julia. Tapi tidak ada bukti apa-apa sekarang. Linda menatap keduanya dengan tatapan kosong. Julia memelototi Linda dan berkata, "Polwan, apa sopan menurutmu untuk melihat kami seperti ini?" "Hah? Baru saat itulah Linda memalingkan muka karena malu. Namun, pikirannya dipenuhi dengan kejadian yang baru saja dilihatnya. Bagaimana mungkin wanita ini? Dia sangat tidak tahu malu. Lalu untuk Devan, kenapa dia berubah jadi monster? Lupakan. Ayo tangkap malaikat maut hitam dulu." Linda datang ke malaikat maut hitam dan ingin memborgol malaikat maut hitam. "Polwan, kalau kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu." Malaikat maut hitam tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menatap Linda dengan penuh amarah. Linda ketakutan dan terdiam di tempatnya. Tapi segera, dia memberanikan diri untuk mengeluarkan borgolnya. Aku tidak takut padamu." Meskipun dia bilang dia tidak takut, tapi dari tangannya yang gemetaran, terlihat bahwa dirinya ketakutan setengah mati. Saat ini, malaikat maut hitam juga bereaksi. Polisi wanita ini mungkin adalah kesempatannya dan adiknya untuk bertahan hidup. "Polwan, kenapa kamu sendirian? Cepat, panggil pasukan yang lain." Malaikat maut hitam berkata pada Linda. "Oke." Baru saat itulah Linda sadar. Dengan cepat mengeluarkan telepon, melaporkan situasi yang terjadi, lalu mengirim lokasinya. Melihat hal ini, malaikat maut hitam akhirnya menghela nafas lega. "Dik, tunggu dulu." Dia berharap petugas polisi bisa menghentikan Devan segera setelah mereka tiba. Lebih baik jatuh ke tangan polisi daripada jatuh ke tangan Devan. Di tangan polisi, mereka mungkin masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau jatuh ke tangan Devan, mereka pasti akan mati. Pada saat ini, Julia benar-benar merasa bahwa dirinya akan mati. Ada rasa takut muncul dari dalam dirinya. Asal tahu saja, dia adalah master absolut tingkat atas. Kekuatan fisiknya jauh melebihi orang biasa. Biasanya, dia bisa memuaskan 10 orang sekaligus sendirian. Tapi sekarang, Devan benar-benar membuatnya kewalahan. Julia merasa bahwa dirinya akan hancur berantakan. Ini bukan laki-laki biasa. Di depannya jelas seekor monster buas. Sayangnya, monster buas ini sudah tidak bisa mendengarnya. "Devan, aku mengaku salah. Aku harusnya tidak menghinamu. Tolong maafkan aku." Julia akhirnya memohon belas kasihan. Sayangnya, memohon belas kasihan sudah tidak ada gunanya. Saat ini, Julia sudah sedikit menyesal. Kenapa dia membuat marah Devan? Betapa kejamnya dia menghina Devan sebelumnya. Betapa malangnya dirinya sekarang. Akhirnya, Julia sangat tertekan dan pingsan. "Kenapa pasukanmu belum datang juga?" Melihat adiknya tidak sadarkan diri, mata malaikat maut hitam berlinang air mata. Kalau ini terus berlanjut, adiknya bisa mati. Namun, semua pembuluh darah di sekujur tubuhnya sudah rusak. Dia tidak bisa membantu bahkan kalau memang mau. Mana aku tahu." Linda juga sangat cemas. Meskipun malaikat maut putih adalah orang jahat, namun saat ini, tindakan Devan juga melanggar hukum. Akhirnya, setelah 20 menit berlalu, suara sirene terdengar. Segera, polisi menghampiri Linda, juga mengepung Devan. Situasi di depan mereka mengejutkan semua orang. Melihat hal tersebut, polisi meneriaki Devan.
Tapi sayang sekali, Devan tidak peduli sama sekali. Lepaskan gadis itu. Polisi berteriak dan melepaskan tembakan peringatan ke langit. Devan masih mengabaikannya. Setelah melepaskan 2 tembakan ke langit, polisi akhirnya mengarahkan senjatanya ke Devan, lalu menarik pelatuknya. Jangan. Linda ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Peluru melesat ke arah Devan. Linda menutup matanya, seolah-olah dia tidak berani melihat apa yang akan terjadi. Bersambung. Bab 61. Semuanya normal. Dor. Peluru mengenai punggung Devan, tapi anehnya, pelurunya tidak tembus. Sebaliknya, peluru itu langsung memantul. Ini bukan tubuh baja Devan. Saat ini, Devan sama sekali tidak menggunakan cakra. Hanya sisik di tubuhnya yang memantulkan peluru. Apa ini masih bisa disebut manusia? Terus tembak. Para petugas polisi menembak bersama. Peluru mengenai tubuh Devan. Sejumlah besar percikan api dan membuat suara gemerincing. Sepertinya tubuh Devan terbuat dari besi baja. Sampai peluru sepenuhnya habis, tapi tetap tidak memberikan dampak pada Devan. Devan masih fokus dengan tindakannya. Semua orang terkejut. Beberapa orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seseorang bisa menahan peluru dengan tubuhnya. Untuk sementara, polisi tidak tahu harus berbuat apa. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Polisi sudah berada di sini selama lebih dari 10 menit. Tapi Devan masih belum berhenti. Linda, bagaimana situasinya? Kapten polisi datang dan bertanya. Linda menatap Devan, yang masih terus menggenjot Julia. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Pada akhirnya, Linda berkata, "Setengah jam yang lalu." Apa? Sudah setengah jam. Ketika petugas polisi tahu bahwa tindakan Devan sudah dimulai dari setengah jam yang lalu, semua orang semakin terkejut. Saat ini, beberapa orang bahkan bersimpati dengan malaikat maut putih. Dengan tekanan yang sangat kuat, Grandmaster juga tidak akan tahan. Linda menjelaskan situasinya lagi. Namun, dia tidak mengatakan bahwa orang yang bercinta seperti orang gila di ladang gandum adalah Devan. Mungkin itu terdengar egois, tapi kalau Linda menjelaskan semuanya, Devan akan dianggap sebagai penjahat. Dia akan masuk penjara. Waktu berlalu, Devan sedang bercinta seperti orang gila. Polisi tidak berani mendekatinya, hanya berani melihat dari jauh. Lagi pula, tubuh lawan bahkan tidak bisa ditembus oleh peluru. Tuhan juga tahu apa yang akan terjadi kalau coba mendekat. Akhirnya, setengah jam lagi berlalu. Monster itu akhirnya berhenti bergerak. Devan juga mendapatkan kembali kesadarannya. Dia menatap malaikat maut putih yang sudah pingsan di depannya. Dirinya juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia benar-benar bercinta dengan malaikat maut putih. Saat ini, malaikat maut putih sudah pingsan. Segera letakkan tanganmu di kepala. Pada saat ini, polisi mengangkat senjatanya lagi. Devan melihat sekeliling. Dia sadar bahwa dirinya sudah dikelilingi oleh para petugas polisi. Melihat situasinya sendiri, dia terlihat seperti monster. Segera tanpa ragu, dia turun dari tubuh malaikat maut putih, lalu mengangkat celananya dan lari. Devan berlari secepat kilat. Hanya dalam beberapa detik, dia menghilang dari pandangan semua orang. Polisi ingin mengejarnya, tetapi mereka jelas tidak bisa mengejarnya. Para polisi hanya bisa menyerah. Semua orang menatap malaikat maut putih.
yang sudah terbaring tak bergerak di ladang gandum. Lalu akhirnya, pemimpin tim berkata, "Polwan, coba periksa. Saat ini, tidak ada pakaian di tubuh malaikat maut putih yang masih utuh. Jadi tidak baik untuk petugas polisi pria yang datang." Segera, Linda dan dua polisi wanita berjalan dengan cepat. Ketika mereka melihat apa yang ada di depannya, mereka segera menelan ludah. Terlihat ada lubang besar di mana malaikat maut putih terbaring. Tidak ada satupun pakaiannya yang masih utuh. Ada memar di sekujur tubuhnya. Ada juga banyak darah yang mengalir di antara kedua kakinya. Situasinya terlihat sangat mengerikan. "Apa yang terjadi pada adikku?" Malaikat maut hitam berteriak pada petugas polisi. Linda kemudian berjongkok untuk memeriksa. Lalu Linda berkata dengan ekspresi penuh keterkejutan, Dia masih hidup. Cepat panggil ambulans. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster wanita. Meskipun dibombardir oleh Devan, tidak akan mati semudah itu." Linda dengan cepat melepas jaketnya dan menutupi tubuh malaikat maut putih. Segera, malaikat maut putih dan malaikat maut hitam dibawa dengan ambulans. "Linda, monster macam apa itu?" Kapten merasa berdebar saat mengingat adegan yang dia lihat sebelumnya. Kalau dilihat-lihat, itu masih seperti seseorang. Tapi, kok tubuhnya bisa tumbuh sisik? Kenapa aku merasa pakaian di tubuhnya terlihat familiar? Polisi Teddy mengerutkan kening. Dia merasa pakaian di monster itu terlihat familiar. Linda segera menatap Pak Teddy dengan gugup. Untungnya, Pak Teddy hanya merasa cukup familiar. Dia tidak ingat di mana pernah melihatnya sebelumnya. Setelah beberapa menit, Devan sudah kembali normal. Sisik di tubuhnya sudah sepenuhnya hilang, seolah tidak pernah muncul sebelumnya. Ini juga pertama kalinya Devan mengalami kejadian barusan. Dulu, sisik pernah tumbuh di tubuhnya. Tapi itu cuma di sebagian kecil. Tapi hari ini, seluruh tubuhnya benar-benar penuh sisik. Untungnya, seluruh tubuhnya tertutup sisik sebelumnya. Jadi polisi tidak bisa mengenalinya. Kalau tidak, tentu itu akan jadi masalah. Namun, petugas polisi bernama Linda jelas tahu bahwa itu adalah Devan. Tapi kenapa? Selama Devan tidak mengakuinya dan tidak ada bukti, polisi tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yang paling mengejutkannya adalah, dia benar-benar bercinta dengan malaikat maut putih. Padahal, waktu itu dia juga pernah lepas kontrol. Namun, masih ada sedikit kesadarannya yang tersisa. Semua sudah terjadi. Malaikat maut putih mengalami hal seperti apa yang dia katakan sebelumnya. Stamina kuda 100%. Bukannya Devan belum pernah melakukan hal semacam itu sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan saat ini, perbedaannya jelas sangat jauh. Baik dari segi rasa ataupun durasi. Setidaknya sudah sampai di tingkat yang sangat tinggi. Kalau bisa dibilang kemampuan bercintanya senilai 60, maka kemampuan bercintanya saat ini adalah 300. Sangat menakutkan. Ini mengerikan. Devan melihat waktu saat ini. Dia melihat bahwa 2 jam sudah berlalu sejak dia masuk ke dalam mobil malaikat maut putih. Dengan kata lain, pertarungannya dengan malaikat maut putih berlangsung lebih dari 1 jam. Sepertinya aku normal, bahkan sangat kuat, meski cuma kebetulan. Dia dirangsang oleh malaikat maut putih dan kehilangan akal sehatnya. Tapi dia sudah berhubungan intim dengan malaikat maut putih. Setidaknya itu membuktikan bahwa Devan adalah pria sejati. Devan hanya tidak tahu apakah dia jadi sangat kuat setelah menumbuhkan sisik.
Atau tetap kuat di waktu normal juga? Juga untuk sisiknya. Apakah akan terus tumbuh selama dia melakukan itu? Itu semua tidak bisa dikontrol olehnya. Kalau begitu, wanita biasa sama sekali tidak akan bisa menanggungnya. Dia ingat dengan jelas bahwa malaikat maut putih sepenuhnya disetubuhi sampai kondisinya benar-benar mengenaskan. Kalau itu adalah wanita biasa, mungkin dia akan mati. Kalau begitu, bukankah itu berarti Devan tidak punya cara untuk menghabiskan waktu bersama wanitanya sendiri? Lupakan semua itu dulu. Mari lakukan selangkah demi selangkah. Devan merapikan pakaiannya, lalu naik taksi, bersiap untuk bergegas kembali ke rumah kaisar. Bagaimanapun, pembunuhnya pasti lebih dari malaikat maut hitam dan putih. Pasti ada orang lain. Gavin mungkin tidak bisa mengurusnya seorang diri. Dugaan Devan benar. Pada saat ini, banyak pembunuh yang sudah tahu kediaman Devan dan pergi ke rumah kaisar. Padahal, Gavin sudah memindahkan semua orang dari Aula Asmodes. Tapi dia masih tetap tidak tenang. Itu semua karena musuh yang datang kali ini bukanlah masalah kecil. Dia harus bertahan sampai Devan kembali. Seluruh rumah kaisar dipenuhi dengan perasaan bahwa hujan badai akan memenuhi tempat ini. Bersambung.